Deskripsi masalah. Pemerintah Kota, Pemkot, Surabaya melakukan penertiban bangunan liar, Bangli, yang berdiri di bantaran Sungai Kalitebu. Penertiban dilakukan untuk mengembalikan fungsi saluran drainase dan rencana penataan destinasi wisata di kawasan sungai. Yang mana rencana ke depannya akan dibuat menjadi salah satu destinasi wisata susur sungai yang dapat meningkatkan perekonomian warga di sekitar sungai. Tetapi sebelum rencana tersebut terwujud, akan dibuat taman-taman terlebih dahulu di sepanjang bantaran sungai untuk mengembalikan fungsinya dulu sebagai fasilitas umum untuk area publik. Sebelum penertiban tersebut dilakukan, kecamatan setempat telah melakukan sosialisasi dan memberikan surat edaran kepada warga di bantaran Sungai Kalitebu tersebut. Mereka pun telah diberikan waktu untuk memindahkan barang-barangnya sebelum penertiban dilaksanakan sekitar 1 bulan. Pertanyaan: A. Bolehkah warga menempati kawasan bantaran sungai tersebut? B. Dapatkah dibenarkan tindakan pemerintah tersebut dalam perspektif fik? C. Wajibkah pemerintah memenuhi tuntutan warga yang meminta ganti rugi atas penggusuran tersebut? Jawaban: A. Warga tidak diperbolehkan menempati kawasan bantaran sungai kalau memang bantaran sungai itu dibutuhkan untuk kesempurnaan pemanfaatan sungai atau harim. Sedang bila di luar itu, maka boleh dengan mendapatkan izin dari pemiliknya dan pihak-pihak yang terkait. Referensi: Hasyiatul Qulyubi, Juz 3 halaman 89. فرع: حريم النهر كالنيل ما تمس الحاجة إليه في الانتفاع به، كإلقاء الأمتعة وما يخرج منه عند حفره أو تنظيفه، فيهدم ما يبنى فيه ولو مسجدا كما عليه الأئمة الأربعة، وإن بعد عنه النهر جدا بحيث لا يصير محتاجا إليه فيه كما مر، وكذا في القرية وغيرها. ويجب على الإمام منع من يتعاطى بناء أو نحوه بجانب النيل أو الخليج أو غيره، كموارد الماء ومصلى الأعياد في الصحراء ونحوها. وأما الأبنية على ذلك التي لم يعلم حدوثها فلا يتعرض لأهلها لاحتمال وضعها بحق، ولا يجوز لصاحب بيت أن يأخذ أجرة من جلس بجانبه في حريم أو شارع، إلا إن كانت عادة لم يعلم حدوثها وقد عمت البلوى، بخلاف ذلك فلا حول ولا قوة إلا بالله. Tempat yang harus dilindungi untuk sungai seperti Sungai Nil yaitu suatu tempat yang tersentuh oleh kebutuhan dalam pemanfaatan sungai seperti kebutuhan meletakkan harta benda, mengalirkan air yang keluar dari sungai manakala menggalinya atau membersihkannya, sehingga bisa dirobohkan bangunan yang ada di dalamnya meskipun berupa masjid sebagaimana pendapat Imam 4 mazhab. Meskipun tempat tersebut sudah jauh sekali dari sungai dalam artian sekiranya sudah tidak dibutuhkan lagi oleh sungai sebagaimana keterangan yang sudah lewat. Begitu juga dalam desa dan selainnya. Dan wajib bagi penguasa atau pemerintah untuk melarang orang yang melakukan pembangunan atau semacamnya di pinggir Sungai Nil atau teluk, atau selain pembangunan, seperti irigasi air dan musola hari raya yang ada di padang pasir dan selainnya. Adapun bangunan-bangunan yang berada di atas tempat tersebut yang tidak diketahui awal mulanya, maka penghuninya tidak boleh diganggu karena ada ihtimal pembuatannya dengan cara yang benar, dan tidak boleh bagi pemilik rumah untuk mengambil ongkos orang yang duduk di sampingnya dalam harim tempat yang harus dilindungi untuk sungai atau jalan raya kecuali jika ada tradisi yang tidak diketahui asal mulanya yang sudah menjadi cobaan umum maka tidak ada daya dan tidak ada kekuatan kecuali dengan izin Allah. Tanwirul Qulub, halaman 277. وحريم النهر ما يحتاج إليه الناس لتمام الانتفاع به وما يطرح فيه ما يخرج منه بحفر وإن بعد عنه، والتقدير في كل ذلك بحسب الحاجة، ولا يجوز البناء في الحريم، وإن بني فيه شيء وجب هدمه ولو مسجدا.
Tempat yang harus dilindungi untuk sungai yaitu tempat yang dibutuhkan manusia untuk kesempurnaan pemanfaatan sungai dan untuk membuang kembali sesuatu yang keluar dari sungai saat menggalinya meskipun itu jauh dari sungai. Dan ukuran semua itu sesuai dengan kebutuhan, dan tidak boleh mendirikan bangunan dalam tempat yang harus dilindungi untuk sungai. Jika ada sesuatu yang dibangun di sana maka wajib merobohkannya meskipun masjid. B. Tindakan pemerintah dibenarkan, setelah memberikan pengumuman dan peringatan terlebih dulu dan setelah memberikan jangka waktu yang cukup kepada warga untuk mengemasi dan memindah semua barang-barangnya. Referensi: Ihya'u Mawatil Ardi, halaman 24-25. ولا يحق للشخص أن يقوم ببناء أو زراعة في الغابات والمراعي العامة، وإذا حدث وقام شخص ببناء أو زراعة بلا إذن من الجهة المختصة، فإنه يحق للجهة المختصة إزالة البناء بعد إنذاره خطيا وإعطائه مهلة زمنية للإزالة. Tidak berhak bagi seseorang untuk mendirikan bangunan atau menanam tanaman dalam semak-semak belukar dan tempat penggembalaan umum. Jika seseorang menciptakan dan mendirikan bangunan atau tanaman dengan tanpa izin dari pihak terkait, maka bagi pihak terkait berhak menghilangkan bangunan tersebut setelah memperingatkan dan memberitahukannya secara tertulis dan memberikannya kesempatan waktu untuk menghilangkannya. Hasyiatul Bujairomi, Juz 3 halaman 189. وقد عمت البلوى بالعمارة على شاطئ النيل والخلجان، فيجب على ولي الأمر ومن له قدرة منع من يتعاطى ذلك. Sungguh telah menjadi cobaan umum perihal mendirikan bangunan di pinggir sungai Nil dan teluk-teluk, maka wajib bagi pemerintah dan orang yang mempunyai kemampuan untuk melarang orang yang melakukan hal tersebut. C. Pemerintah tidak wajib memberikan ganti rugi, kecuali bila pemerintah sembrono, seperti tidak memberikan pemberitahuan dan peringatan terlebih dahulu, tidak memberikan jangka waktu yang cukup untuk mengemasi dan memindah semua barang-barang milik mereka, maka pemerintah wajib memberikan ganti rugi. Referensi: Ihya Ulumuddin, Juz 2 halaman 236. الثاني أن يقتصر في طريق التغيير على القدر المحتاج إليه، إلى أن قال: فإن قلت فهلا جاز الكسر لأجل الزجر وهلا جاز الجر بالرجل في الإخراج عن الأرض المغصوبة ليكون ذلك أبلغ في الزجر. فاعلم أن الزجر إنما يكون عن المستقبل والعقوبة تكون على الماضي والدفع على الحاضر الراهن، وليس إلى آحاد الرعية إلا الدفع، وهو إعدام المنكر، فما زاد على قدر الإعدام فهو إما عقوبة على جريمة سابقة أو زجر عن لاحق، وذلك إلى الولاة لا إلى الرعية. Kedua, hendaknya dia membatasi dalam cara merubahnya pada ukuran yang dibutuhkan sampai pengarang berkata, jika kamu berkata, tidakkah boleh memecah karena tujuan melarang? Tidakkah boleh menarik kaki seseorang pada saat mengeluarkan dari tanah yang digasap agar hal tersebut lebih sempurna dalam melarang? Maka ketahuilah bahwasanya mencegah itu hanya untuk waktu yang akan datang, dan hukuman itu untuk waktu yang sudah lewat, dan menolak itu untuk orang yang hadir dan yang menggadaikan, dan tidak boleh bagi masing-masing individu dari rakyat kecuali menolak yaitu menghilangkan kemungkaran, untuk yang lebih dari ukuran menghilangkan maka ada kalanya hukuman atas kesalahan yang sudah lewat atau ada kalanya larangan untuk kesalahan yang akan datang, dan hal itu menjadi kewenangan pemerintah bukan rakyat. Bughyatul Mustarsyidin, halaman 146. ولا شيء في إبطال أصنام وآلة لهو كطنبور، لأنها محرمة الاستعمال، ولا حرمة لصنعتها، وتفصل في إبطالها بلا كسر، لزوال الاسم لذلك. فإن عجز عن تفصيلها أبطلها كيف تيسر إبطالها بكسر أو غيره، ولا يجوز إحراقها إذا لم يتعين طريقا، لأن رضاضها متمول محترم، فمن أحرقها لزمه قيمتها مقصورة بالحد المشروع.
إلى أن قال: ومن جاوزه بغير إحراق. قال الزركشي: وينبغي أن يكون محل هذا في الآحاد، أما الإمام فله ذلك زجرا وتأديبا على ما قاله الغزالي في إناء الخمر. Dan tidak ada apa-apa dalam merusak berhala-berhala dan alat hiburan seperti gitar karena semuanya haram digunakan dan tidak ada keharaman untuk membuatnya dan merusaknya dengan cara memisahkan bagian-bagiannya dengan tanpa memecahkan karena dengan cara tersebut nama barangnya sudah hilang. Jika tidak bisa dengan cara memisahkannya maka merusaknya dengan cara yang paling gampang baik dengan memecahkan atau lainnya. Dan tidak boleh membakarnya jika memang tidak menjadi jalan keharusan, karena pecahannya adalah termasuk harta yang berharga. Barang siapa yang membakarnya maka wajib mengganti senilai harganya yang dibatasi dengan batasan yang disyariatkan. Sampai pengarang berkata, barang siapa yang melewati batasan yang disyariatkan dengan tanpa membakar, maka Imam Zarkashi berkata, sebaiknya keberadaan masalah ini itu untuk perorangan adapun pemerintah atau penguasa maka boleh baginya melakukan hal tersebut karena untuk mencegah dan mengajari etika sebagaimana yang telah dikatakan oleh Imam Ghazali dalam permasalahan merusak tempat minuman keras. Wallahu a'lam bis-shawab.